Seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP Negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami kejang-kejang diduga menjadi korban perundungan di dalam kelas. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Seorang pelajar SMP Negeri 1 Ngereh, Kabupaten Ngawi ini terpaksa dirujuk dari Puskesmas Ngereh menuju Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Korban yang merupakan pelajar kelas 8 tersebut dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kejang-kejang dan sesak nafas. Diduga menjadi korban bullying oleh temannya di dalam kelas saat jam istirahat. Hampir lebih dari 2 jam korban tidak sadarkan diri dan harus mendapatkan oksigen melalui hidungnya oleh petugas medis yang menanganinya di rumah sakit. Menurut salah seorang teman sekelas korban, saat itu korban bercanda bersama teman-temannya di dalam kelas. Tiba-tiba korban langsung dikeroyok oleh 3 temannya dan dipukul menggunakan tangan dan gagang sapu hingga mengenai kepala korban. Korban sempat menangis dan kejang-kejang, kemudian dibawa oleh guru dan kepala sekolah ke puskesmas dan kemudian dirujuk ke rumah sakit. Awalnya beranteman biasa, Pak. Terus Habis itu habis itu pulang mboten sengaja kena gini-gini dan terus habis itu dikeroyok orang 3 katanya, Pak, dipendungi. itu di mana? Di kelas. Di kelas. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Nah, terus setelah dikeroyok itu Mboten ngertos kula terus tiyangin nangis, Pak. nangis Terus di dalam kelas itu. Nggih, asakne kepalane sakit. Terus kejang-kejang itu. Nggih, Terus yang bawa ke puskesmas tadi siapa? kepala sekolahnya kali guru-gurunya. Kali guru. Nggih. Permasalahannya apa? Apa memang awalnya Sering dibully atau gimana? dibully atau Mboten, gimana? Pak. Mboten ngertos kula, Pak, lak niku. Berarti posisinya di dalam kelas itu Dikeroyok orang 3. keroyok orang. Siapa? Sementara itu, pihak SMP Negeri 1 Ngereh membantah terjadinya pengeroyokan itu. Awalnya mereka berkelahi bercanda biasa, namun tepat mengenai dada korban. Sebelumnya, korban juga memiliki riwayat sesak nafas, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Candaan para siswa itu terjadi ketika sedang istirahat dan menunggu giliran sholat di musola sekolah pada kemarin siang. Dari sejak kemarin sore, korban masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Rencananya korban akan pulang ke rumah kakeknya setelah kondisinya pulih kembali. Pihak kepolisian dari Polsek Ngedengawi juga melakukan penyelidikan atas kasus dugaan perundungan tersebut. Itu sebenarnya bukan bentuk penganiayaan, ini perlu saya luruskan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa peristiwa itu berawal jadi anak-anak yang guyon, artinya pada saat itu mau sholat berjamaah karena tempat musolanya kecil, maka anak-anak sholatnya bergiliran. Nah, ketika menunggu bergiliran itu anak-anak guyon, ayo sambung-sambungan begitu. Nah, itu kedua anak itu tidak ada permusuhan sama sekali. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada persaingan atau apapun, tidak, itu hanya teman akrab, terus maunya guyon sambung lah. Pada saat itu mungkin itu terkena perutnya, sehingga anak itu sesak nafas. Dan selain itu perlu saya sampaikan, menurut keterangan dari mbahnya atau orang tuanya, anak itu punya sejarah sesak nafas atau asma. Nah, pada peristiwa itu, setelah kejadian itu anak-anak itu masih dibawa ke UKS untuk diberikan pertolongan pertama. Nah, ketika di UKS ditidurkan itu asmanya, sesak nafasnya kumat, sehingga kami menyegerakan diri untuk dibawa ke unit gawat darurat di Puskesmas Ngereh. Harapannya akan segera diberikan pertolongan. Nah, setelah itu karena perlu rujukan ke rumah sakit, maka dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi. Pak, untuk peristiwa itu dilakukan di dalam kelas atau gimana, Pak? Di luar kelas karena sudah istirahat. Di dalam kelas. Di dalam kelas. Di dalam kelas karena waktunya kan Menunggu antri sholat. Menunggu antri sholat. Jadi kan ada yang namanya menunggu istirahat itu, ada yang di dalam, ada yang di luar karena menunggu antrian sholat. Dan waktunya istirahat. Karena waktunya istirahat, ada yang habis sholat makan siang dan sebagainya. Karena kita kan anak-anak pulangnya jam 3.
Pak, setelah ada peristiwa seperti ini, apa yang dilakukan dari pihak sekolah, Pak? Setelah peristiwa ini, kami mengevaluasi semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk dengan anak-anak. Sebenarnya kami tidak bosan-bosannya setiap upacara, kemudian wali kelas di kelas, untuk selalu menyampaikan tentang perundungan di sekolah. Jadi harapannya sekolah SMP 1 Negeri ini adalah sekolah yang ramah anak, sekolah yang anti kekerasan, anti perundungan. Ini tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke anak-anak. Namun karena juga namanya anak-anak, mungkin ini karena ketidaksengajaan dan sebagainya, sehingga timbul peristiwa itu. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.